Selamat datang dan selamat bergabung. Kali ini saya akan menjelaskan materi sistem dana kas kecil atau yang biasa disebut sebagai petty cash. Petty cash ini dianggarkan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya itu relatif kecil. Misalkan untuk membayar biaya listrik, air, atau untuk membiayai konsumsi saat rapat, membayar ikan harian, dan berbagai pengeluaran lainnya yang jumlahnya relatif kecil. Dan batas nominalnya itu ditentukan sesuai dengan kebijakan di masing-masing perusahaan. Ada yang maksimalnya 3 juta, ada yang 2 juta, dan seterusnya, tergantung kebijakan pihak manajemen. Dan di sini upaya pengendalian dana kas kecil itu biasanya dilakukan dengan cara satu orang diberi tanggung jawab untuk mengoperasikan dana kas kecil setiap kali ada pengeluaran yang terjadi, dan dokumen sumbernya yang disebut sebagai voucher kas kecil itu akan disiapkan untuk menjadi bukti pembayaran. Vouchernya pun ditandatangani oleh pihak yang menerima uang tunai dan oleh penanggung jawab dana, atau yang biasa disebut sebagai kasir kas kecil. Dan kalau kas kecil sudah mulai terpakai dan dananya sudah mulai hampir habis, maka dapat diajukan pengisian kembali oleh pemegang dana kas kecil berdasarkan permintaan dari pemegang dana kas kecil tersebut. Atau bisa juga jadwal pengisiannya ini dilakukan secara periodik. Misalnya dalam satu bulan itu ditentukan akan diisi berapa kali, misalnya 2 kali di setiap tanggal 2 dan tanggal 25 atau dengan aturan lainnya. Dan pencatatan kas kecil itu punya dua metode. Ada metode sistem dana tetap atau impress fund system, dan ada sistem dana tidak tetap atau fluctuation system. Perbedaannya ada 4. Yang pertama, untuk sistem dana tetap, saldo pembentukan kas selalu tetap sesuai ketentuan pihak manajemen. Jadi kalau di awal tahun misalnya diisi sebesar 2 juta, maka di tahun berikutnya pun akan selalu sama sebesar 2 juta. Dan untuk metode sistem dana tetap, besarnya itu tidak tetap atau berfluktuasi, tergantung ke jumlah penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Perbedaan yang kedua, untuk sistem dana tetap, pada saat pengeluaran tidak perlu mencatat jurnal, dan jurnal itu hanya dicatat ketika pengisian kembali. Sedangkan untuk sistem dana tidak tetap, setiap pengeluaran harus dicatat. Dan yang ketiga, pencatatan kas kecil pada sistem dana tetap berfungsi sebagai alat pengendalian dan tidak bisa diposting ke buku besar. Sedangkan untuk sistem dana tidak tetap, pencatatan kas kecil ini berfungsi sebagai jurnal dan bisa diposting ke setiap akun di buku besar. Dan yang keempat, pada sistem dana tetap itu perlu dibuat jurnal penyesuaian atas transaksi yang tidak tercatat sebelumnya. Dan di awal periode harus membuat jurnal pembalik. Sedangkan untuk sistem dana tetap itu tidak perlu membuat jurnal penyesuaian yang tidak tercatat. Dan ayat jurnal penyesuaian baru dibuat di awal periode berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ada contoh soal PD Jaya selalu membentuk kas kecil untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Kas kecil dibuka pada 1 Desember dan menerima uang sebesar 200.000 dari kas pusat. Kas kecil akan diisi kembali setiap tanggal 10 dan 25. Nah, berarti PD Jaya selalu ini menjadwalkan pengisian secara periodik selama 2 kali dalam sebulan. Nah, di sini ada rincian transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Ada pembelian perangko, pembayaran listrik, lalu pengisian kembali dana kas kecil, dan seterusnya. Lalu berikut ini di bawah ada
jurnalnya. Yang pertama, untuk sistem dana tetap. Pencatatan yang pertama itu adalah pada saat pembentukan kas, yaitu di tanggal 1. Jurnalnya yaitu kas kecil di debit, karena di sini kasnya bertambah dan saldo normal kas ketika bertambah itu di debit. Dan kreditnya adalah kas. Kas dari pusat. Di sini kasnya dikredit karena kas berkurang untuk mengisi dana kas kecil. Untuk sistem dana tidak tetap pun jurnalnya sama, kas kecil di debit dan kas di kredit sebesar 200.000. Nah, berikutnya adalah pencatatan transaksi tanggal 3 Desember, yaitu pembelian perangko sebesar 10.000 dan materai 10.000. Karena perangko dan materai ini termasuk ke dalam akun perlengkapan atau kategori barang yang habis dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka transaksi ini dicatat pada akun perlengkapan kantor di debit dan kas kecilnya berkurang di sebelah kredit sebesar 20.000 untuk sistem dana tidak tetap. Dan untuk sistem dana tetap, itu ketika terjadi transaksi pengeluaran tidak dibuat jurnal. Dan berikutnya, tanggal 7 ada pembayaran rekening listrik 40.000 dan air 20.000. Dicatat di beban air dan listrik di debit dan kas kecilnya berkurang di sebelah kredit. Dijumlahkan 40 dan 20 jadi 60.000 untuk di sistem dana tidak tetap. Dan untuk sistem dana tetap itu tidak di jurnal. Lalu selanjutnya di tanggal 10 ada pembentukan kembali dana kas kecil atau pengisian. Nah, untuk metode sistem dana tetap di jurnal baru ketika terjadi pengisian. Jurnalnya di sebelah debit itu jenis pengeluaran apa yang dilakukan dan kreditnya adalah kas. Jadi kas dari pusat tuh berkurang untuk mengganti si pengeluaran yang terjadi sebelum pengisian dilakukan. Berarti di sini karena sebelumnya di tanggal 3 ada pembelian perlengkapan kantor dan di tanggal 7 ada pembayaran rekening listrik, maka untuk tanggal 10 dicatat perlengkapan kantor di debit 20.000, beban air dan listrik di debit 60.000 dan jumlahnya sebesar 80.000 itu pada akun kas di sebelah kredit. Sedangkan untuk sistem dana tidak tetap, karena sebelumnya sudah di jurnal, maka saat pengisian kembali cukup menjurnal kas dari pusat di sebelah kredit karena berkurang untuk mengisi kas kecil yang akan bertambah di sebelah debit sebesar 80.000. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 12 ada pembayaran biaya telegram sebesar 15.000 dan biaya iklan sebesar 40.000. Berarti untuk metode dana tidak tetap itu tidak di jurnal seperti biasa untuk pengeluaran, dan untuk sistem dana tidak tetap di jurnal. Biaya telegram sebesar 15.000 di sebelah debit, biaya iklan sebesar 40.000 di sebelah debit, dan kas kecilnya berkurang sejumlah 15.000 ditambah 40.000 menjadi 55.000. Lalu di tanggal 15 ada ternyata setelah mempertimbangkan berbagai kebijakan, dana kas kecil ini dianggap terlalu besar, sehingga 50.000 itu harus disetor kembali ke kas. Artinya, setelah adanya transaksi ini, maka jumlah kas kecil yang semula dianggarkan sebesar 200.000 dikurangi menjadi 50.000. Jadi, nantinya jumlah kas kecil itu sebesar 150.000. Jurnalnya di tanggal 15 itu kasnya bertambah kembali 50.000 kas di pusat dan kas kecilnya berkurang sebesar 50.000. Di sistem dana tidak tetap pun jurnalnya sama, kas di debit dan kas kecil di sebelah kredit sebesar 50.000. Lalu jurnal selanjutnya tanggal 18 ada
Pembayaran biaya angkut barang yang dibeli sebesar 25.000. Untuk metode dana tetap tidak di jurnal dan di metode dana tidak tetap di jurnal. Biaya angkut pembelian di sebelah debit 25.000 dan kas kecilnya berkurang di sebelah kredit 25.000. Lalu di tanggal 22 pembayaran biaya telegram sebesar 20.000. Di metode dana tetap tidak di jurnal dan metode dana tidak tetap di jurnal, biaya telegramnya di debit 20.000 dan kas kecilnya pun berkurang untuk membayar biaya telegram sebesar 20.000. Nah, lalu berikutnya sesuai aturan tanggal 25 akan ada pembentukan kembali atau pengisian dana kembali kas kecil. Artinya dana yang diisi adalah dana yang dianggarkan untuk membayar kembali pengeluaran setelah tanggal 10. Berarti pengisian kembali ini dilakukan untuk mengganti uang yang dikeluarkan di tanggal 12, 15, tanggal 12, 18, dan 22. Karena tanggal 15 ini bukan transaksi pengeluaran, melainkan transaksi pengembalian dana. Jurnalnya untuk metode dana tetap berarti biaya telegram yang terjadi sebelumnya di tanggal 12, biaya iklan yang terjadi di tanggal 12, biaya angkut pembelian sebesar 25. Dan di tanggal 22 ada biaya telegram lagi sebesar 20.000, itu digabung ke transaksi biaya telegram yang sebelumnya terjadi di tanggal 12. Jadi ditambahkan 20 dan 15.000 menjadi 35.000. Dan untuk di metode sistem dana tidak tetap, itu jurnalnya kas berkurang sebesar 100.000 dan kas kecilnya kembali bertambah 100.000. Kenapa 100.000? Karena pengeluaran sebelumnya yang terjadi di tanggal 12, 15, dan 22, jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 100.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 26. Pembelian perlengkapan kantor sebesar 25.000. Untuk metode dana tetap itu tidak di jurnal dan metode dana tidak tetap di jurnal. Perlengkapan kantornya bertambah karena membeli dan kas kecilnya berkurang karena digunakan untuk pembayaran perlengkapan kantor sebesar 25.000. Lalu di tanggal 28 ada pembayaran biaya pengobatan karyawan sebesar 15.000 dan masuk ke kategori biaya lain-lain. Di metode dana tetap itu tidak di jurnal dan di metode dana tetap di jurnal. Debit biaya lain-lain dan kreditnya kas kecil sebesar 15.000. Lalu yang terakhir ada pembayaran biaya angkut barang yang dibeli sebesar 30.000. Di metode dana tetap masih tidak di jurnal karena merupakan pengeluaran, dan di metode dana tidak tetap di jurnal. Biaya angkut di sebelah debit dan kas kecilnya berkurang di kredit 30.000. Nah, lalu tahap selanjutnya setelah membuat jurnal umum, transaksi ini diposting ke buku besar. Contohnya di sini ada transaksi kas kecil yang nantinya akan diposting ke buku besar sehingga jelas saldo akhirnya itu ada berapa. Nah, untuk metode dana tidak tetap itu akan langsung terlihat saldo akhir kas kecil di bulan Desember itu sebesar 80.000 karena setiap transaksi sudah dicatat secara rinci sehingga tinggal memposting di sebelah kredit untuk pengeluaran dan di sebelah debit untuk penambahan ketika transaksi pengisian kembali. Nah, sedangkan untuk metode dana tetap itu belum nampak jumlah akhir dari kas kecil itu berapa karena di sini pencatatan itu tidak dilakukan secara rinci dan hanya dilakukan saat pengisian kembali.
Pengisian kembali pun pencatatannya tidak melibatkan kas kecil, melainkan langsung dari kas besar seperti ini misalnya. Maka dari itu, untuk metode dana tetap perlu dibuat jurnal penyesuaian, sehingga transaksi kas kecil itu bisa diketahui nominal akhirnya berapa. Jurnal penyesuaiannya dibuat berdasarkan transaksi setelah tanggal akhir pengisian kembali. Nah, di sini tanggal akhirnya itu kan 25. Nah, berarti dari tanggal 26, 28, dan 30 itu harus dibuat jurnal penyesuaian. Di tanggal 26, 28, dan 30 ini ada transaksi perlengkapan kantor, transaksi biaya lain-lain, dan transaksi biaya angkut sebesar 25, 15, dan 30. Nah, ketiga transaksi ini karena belum dilakukan pengisian kembali, ya, karena jadwal pengisian berikutnya itu baru ada di tanggal 10, maka ketiga transaksi ini harus dibuat jurnal penyesuaian. Jurnalnya yaitu di debit perlengkapan kantor 25.000, biaya lain-lain di debit sebesar 15.000, di debit biaya angkut pembelian 30.000, dan di kreditnya adalah kas kecil sebesar jumlah dari akun debit yaitu 70.000. Nah, jumlah dari 70.000 ini baru bisa diposting lagi ke buku besar. Di sini tinggal diisikan tanggal 31 dengan keterangannya penyesuaian kas kecil dan jumlahnya dikredit sebesar 70.000. Lalu dihitung 150.000 saldo sebelumnya dikurangi 70.000. Maka jadilah saldo akhir kas kecil ini 80.000, sama dengan saldo akhir ketika menggunakan metode dana tidak tetap. Dan setelah membuat jurnal penyesuaian, perlu dibuat jurnal pembalik di tahun berikutnya, di tanggal 1. Jurnalnya cukup dibalik aja, yang sebelumnya ada di kredit jadi di debit, dan yang sebelumnya di debit jadi di kredit. Jadi kas kecilnya kembali ditambahkan 70.000, dan perlengkapan kantor, biaya lain-lain, biaya angkutnya kembali dikurangkan, sehingga nantinya akun-akun ini akan bersaldo 0. Jadi ketika akan diisi kembali di tanggal 10, itu bisa langsung mengisi sesuai dengan jumlah transaksi yang tepat dan tidak menunjukkan nominal yang salah. Sekian pembahasan mengenai dana kas kecil.